Salam rahayu semuanya. Saya membuat video ini berdasarkan pengulangan siklus ya. Jadi banyak dari kalian mungkin sudah selesai dengan siklus dan banyak dari kalian yang baru bingung nih gitu ya. Jadi kenapa tiba-tiba saya suka sama lakinya orang? Kenapa suami saya tiba-tiba tergila-gila sama mungkin kawan kalian atau tiba-tiba muncul orang ketiga gitu ya. Jadi ini adalah pengulangan siklus. Buat kalian yang belum kenal saya, nama saya Manik. Saya seorang NPD healer, twin flame healer, dan juga pemutus siklus karma atau kutuk leluhur. Rata-rata semua orang yang ke saya biasanya sembuh ya kalau mereka mengikuti ABCD-nya dari aturan yang dibuat untuk proses kesembuhan ini ya. Biasanya yang masuk ke saya juga yang bermasalah dengan anak-anak atau mertua atau orang tua. Nah, itu ada. Ini semua tentang pengulangan siklus. Masalahnya mungkin berbeda-beda tapi ini tetap pengulangan siklus. Buat yang sudah selesai siklusnya selamat. Hari ini yang saya buat hari ini tanggal 28 hari Sabtu akan banyak yang mendapatkan hadiah dari semesta karena keberhasilan kalian kuat melekat kepada Tuhan semesta raya, Tuhan kalian sendiri, dan ada reward yang turun. Dan buat yang baru, monggo dicari dimensi 4-nya dulu untuk melihat apakah di antara kita ada pengulangan siklus leluhur di antara Anda dengan pasangan atau dengan anak atau mertua, itu tergantung masalahnya apa. Itu masuknya dari dimensi 4 ya. Jadi manusia itu adalah dimensi 3 dan dimensi 4 adalah dimensi kembar jiwa kita atau sejatinya diri kita. Dari situ kita masuknya untuk tidak mengikuti arus, untuk tidak kesurupan atau tidak mengulang siklus leluhur di masa lalu. Kita kalau ketemu leluhur untuk menghormati, tetap menghormati, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ulangi, tidak diizinkan Tuhan. Kalau kita mengulangi siklus leluhur, kita akan kembali lagi reinkarnasi dan menjalani lagi kehidupan seperti ini. Lah tergantung kalian mau stop siklusnya atau mau lanjut hidup, dan pilihan ada di tangan Anda sendiri. Caranya gimana Bun? Dimensi 4. Dimensi 4 itu adalah prosesi mengenali diri sendiri. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, nggak mungkin kita sadar sebenarnya kita ini kenapa dihadapkan pada satu masalah yang kok berulang gitu ya. Jadi misalnya mungkin suami Anda sudah jaga nih suami Anda ya toh, terus kemudian didatangkan orang ketiga gitu kan, terus kayak curi-curi ketemu gitu ya. Jadinya mereka juga mungkin tidak bisa disalahkan kalau memang ada urusan dengan karma di masa lalu, itu harus Anda yang putuskan. Harus kita yang benar-benar, Anda yang dengarkan video saya ini yang harus memutuskan siklusnya. Ya, caranya memutus gimana? Dari tadi itu saya bilang dimensi 4 adalah bagaimana kalian itu ingat diri Anda sendiri, ingat wajah Anda sendiri, dia senyum apa sedih. Nah, itu dibuat senyum dulu, dilihat di dadanya, karena banyak dari kita yang kena hantam masalah ini ya, terus akan kena mental kan. Nah, itu biasanya berupa pisau yang tak terlihat. Itu nancep di dada, itu diambil, dicabut dulu, serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun atas segala kesalahan saya. Ini di sini kuncinya adalah di
diri sendiri ketemu Tuhannya dulu. Nah, ini loh yang namanya twin flame. Kalau kalian ngikuti energi barat, ini twin flame Nusantara begini yang saya ajarin. Kalau ngikutin energinya barat, ini kalian akan ngulang siklus lagi. Terus ini putar-putar. Kalau twin flame barat itu ndak ada stoppernya. Nah, kalau saya ngajarinnya Anda ketemu twin flame sendiri. Twin flame itu adalah diri sendiri, bukan pasangan orang. Ya, jangan keblinger. Ya, yang namanya suami orang atau istri orang jangan ditabrak. Karma berlaku di zaman dahulu, keulang lagi di zaman sekarang. Anda stoppernya. Dari situ dimensi 4 Anda kenal diri Anda sendiri, mengingat wajah Anda sendiri, senyum apa sedih, dicabut-cabutin luka di hatinya. Baru Anda akan melihat siapa ini yang Anda pakai siklusnya, leluhur siapa dan masalahnya apa gitu. Memang terlihat tidak adil. Kenapa kita harus membayar karma orang lain? Kenapa kita harus memutus siklus leluhur kita? Lah kalau itu adalah dirimu di zaman dahulu bagaimana? Mau percaya atau tidak, tapi begitulah kenyataannya. Memang hal-hal yang tidak bisa dilogika, kita pakai logikanya ilahi. Makanya saya bilang kenali dirimu sendiri dulu, baru ngomong soal kesadaran. Orang nggak ngerti mukanya sendiri kayak apa, dia senyum atau sedih, atau luka-luka di hatimu sudah sembuh atau belum, atau coba dibayangkan itu, membayangkan dirimu sendiri itu, kalian itu terikat atau tidak, dilepasin dulu itu tali rantainya supaya ndak sesak dadanya, supaya ndak sesak hidupnya, supaya ndak terbelenggu, ndak ngerti mau keluar dari permasalahan ini bagaimana. Karena rata-rata orang yang kena hajar mental ini tidak punya solusi, tidak punya solusi. Nanti Anda digantung. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti kayak gini, kena siklus kayak gini, biasanya misalnya kalian itu istri yang ditinggalkan suami. Suaminya tuh antara ke kamu, ke dia, ke kamu, ke dia, gitu terus. Nggak ada yang memberikan keputusan. Dia tidak memberikan keputusan ya. Karena mereka terbelenggu, atau dalam konteks di sini nih saya bilang mereka akan seperti orang yang kesurupan sadar gitu loh. Nah, Anda yang sadar sepenuhnya, putuskan dengan gaibnya, putuskan dengan secara kasat mata, putuskan secara iman atau secara doa gitu. Diputuskan, kembalikan ke Tuhan. Anda fokus ke penyembuhan diri Anda sendiri. Anda fokus ke melepaskan diri dari setrum-setrum yang membuat Anda lemas. Kalau kena hajar mental itu kayak orang kesetrum kan, lemes, gak berdaya. Nah, Anda urus diri Anda sendiri dulu. Anda kuat, jejak ke Tuhan dulu, baru bisa jebol siklus. Nggak peduli orang ketiga, nggak peduli pasangan Anda. Tuhan dulu prioritaskan. Oke, itu dimensi 4. Masuk dari dimensi 4, Anda pengenalan kepada diri sendiri dulu, pengenalan kepada Allah, baru Anda sadar. Sadar untuk bangkit, sadar untuk melihat, oh Allah ini siklus, oh Allah dia tidak bersalah. Jangan menyalahkan orang yang berselingkuh. Gak bisa kita menyalahkan orang yang berselingkuh kalau kena hajar karma leluhur, kutuk leluhur. Berarti ada yang saya bilang tadi, sepertinya tidak adil, tapi ini adalah keadilan dari semesta. Anda harus melihat hal-hal yang tak terlihat. Dengan apa? Iman di hatimu. Tidak ego, oh saya saya bertuhan, kamu yang selingkuh. Enggak gitu. Kalau di urusan dengan twin flame atau NPD, ya, ini tidak akan bisa diklaim seperti itu. Yang terlihat itu biasanya adalah hasil dari yang tak terlihat. Yang tak terlihat itu apa? Ya siklusmu itu di masa lalu. Itu selesaikan dulu, tuntaskan dulu. Baru engkau paham bagaimana tentang menyembuhkan luka hati. Bagaimana menutup siklus. Karena siklus ini kalau tidak engkau tuntaskan, menurun ke anak. Anak juga akan mengalami hal yang sama seperti ibunya atau neneknya. Nurun terus ini. Nah, Anda stoppernya. Anda yang waras, Anda stoppernya. Untuk siapa kamu berkorban? Untuk anak.
biasanya kalau kita kena hajar mental gini karena ada yang terlihat dari anak-anak Anda sebagai anak-anak yang membawa cahaya. Nah, ini yang dihajar. Anda sebagai orang tuanya yang tegas memutus siklus, tegas keluar dari lingkaran hamster yang berputar-putar tak ada juntrungannya. Anda yang harus tegas, saya keluar dari siklus, saya keluar dari lingkaran hamster yang berputar-putar. Anda yang turun. Kalau Anda tidak diberikan kepastian, ya Anda yang harus tegas memberikan kepastian untuk tidak ikut dalam permainan mereka. Ya, begitu caranya. Semua akan selesai pada waktunya.